Enjoy. Nah, kita sekarang mau kemana Ki? Ya seperti biasa ya, rutinitas kita tim hijrah masih juga membutuhkan ilmu. Insya Allah Insya Allah seperti rutinitas kita ya kampus lah intinya mah gitu. Kita mau ke kampus. Mau cerita apa? Sekarang kan materinya kan matkulnya kan sirah ya Ki ya. Sirah. Ya antum cerita lah Ki. Jadi dikisahkan Apa tuh? ada seorang nenek-nenek, dan nenek-nenek itu benci banget sama Rasulullah. Sampai neneknya agamanya apa tuh? Yahudi bro. Oh Yahudi nenek. Jadi nenek-nenek ini saking bencinya, setiap kali Rasulullah lewat, Rasulullah mau ke masjid itu kan, setiap kali Rasulullah lewat itu diludahin, dilemparin kotoran, dilemparin debu. Nah ketika itu apa yang dilakukan Rasulullah? Apa Ki? Sabar. Rasulullah nggak menanggapi, nggak marah. Rasulullah bahkan nggak marah ya kan. Mulia sekali ya Rasulullah. Masya Allah banget pokoknya. Sebagaimana firman Allah ya kan, laqad kana lakum Fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan yang baik yang perlu kita contoh. Jadi kita nggak perlu nyontoh-nyontoh kayak kita mengidolakan. Yo itu boleh nggak tuh? Nah itu nggak ada manfaatnya, itu mengidolakan kayak gitu. Nggak boleh. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita ngambil manfaatnya gimana sih? Kita ambil manfaatnya kan dia. Kalau King Asia itu kan banyak motivator. Kita ngambil manfaatnya, kita harus bisa seperti dia. Kita harus berbisnis, kita harus mencari sukses gitu ya Kia. Kita harus sukses. Belum ada pemuda Islam ya, yang bisa memegang rekor tertinggi, media sosial, memegang rekor tertinggi di YouTuber. Iya itu King Asia. Tapi bagus tuh dia. Bagus. Masya Allah. Lanjut Cuma kasih bumbu sedikit aja. Kasih bumbu sedikit ya, itu adalah menunjukkan kepada jalan kebaikan. Itu lebih Masya Allah lagi. Jadi ceritanya tadi kan nenek-nenek tadi sampai mana? Yang nenek-nenek istiqomah ngeludahin Rasulullah. Iya Masya Allah. Istiqomah banget kan itu nenek-nenek ngeludahin Rasulullah. Iya. Tapi Rasulullah nggak marah kan sama nenek-nenek itu. Saking mulianya Rasulullah. Justru Rasulullah malah menyapa nenek-nenek itu. Nyapa bro? Si nenek-nenek ini malah kesel kan. Diludahin, dilemparin kotor, dia Rasulullah nggak berpengaruh ya kan. Justru Rasulullah malah buat baik ya. malah berbuat baik dia. Masya Allah banget. Terus? Akhirnya ketika suatu kali Rasulullah lewat lagi kan, lewat situ yang tempat biasa lewat rumah nenek-nenek itu kan. Iya. Rasulullah merhatiin kok nenek-nenek itu nggak ada. Nggak ngeludahin lagi. Padahal iya udah nggak dibawa lagi dia. Padahal Rasulullah udah siap-siap buat diludahin. Enggak, bukan buat diludahin. Udah siap-siap buat menyapa nenek-nenek itu. Kirain buat siap buat diludahin. Akhirnya Rasulullah nanya ke orang sekitar mungkin itu ya. Orang sekitar itu nanya, mana nenek-nenek ini gitu. Nenek-nenek itu kemana, kok nggak kelihatan? Yang biasa yang ngeludahin saya. Terus? Tapi seseorang itu bertanya balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu menanyakan nenek-nenek itu, sedangkan nenek-nenek itu kan yang istiqomah meludahin Rasulullah, sering nyakitin Rasulullah. Kenapa Rasulullah menanyakan? Kemudian dikasih tahu sama seseorang itu bahwa nenek-nenek itu lagi sakit ternyata. Terus? Dan akhirnya Rasulullah langsung menjenguk si nenek-nenek itu ke rumahnya. Nah, terus nenek-nenek itu reaksinya gimana sampai di rumah nenek-nenek itu kaget dong. Nenek-nenek itu kaget ya kan. Dalam hatinya dia, wah kayaknya bakal dibalas nih. Bertanya-tanya, bukan. Enggak, bukan. Bertanya-tanya, kok kenapa sedangkan belum ada manusia yang menjengukku, tapi justru orang yang selalu disakiti olehku, dia menjenguk duluan. Iya, dia yang pertama ngejenguk. Subhanallah. Itulah keagungan dan mulianya hati Rasulullah. Jadi metode dakwahnya Rasulullah itu mencontohkan perilaku yang baik, bukan mencaci memaki, apalagi sampai mengkafir-kafirkan ya kan. Bukan dengan cara yang kasar. Bukan dengan cara yang kasar. Sebagaimana firman Allah ya kan, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan laylan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Bukan dengan cara, padahal Fir'aun itu kan hatinya keras ya kan. Dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan ya kan. Tapi Allah memerintahkan untuk menasihatinya dengan cara yang baik, cara yang lemah lembut.
itulah cara terbaik untuk menasihati seseorang. Akhirnya si nenek-nenek itu pas Rasulullah bilang gitu, nenek-nenek itu bertanya kan, wahai Muhammad, kenapa engkau menjengukku sedangkan orang lain tidak ada yang menjengukku selain Sebelum engkau? Selain engkau. Iya. Terus? Padahal engkau kan sering aku sakitin, maksudnya gitu ya kan. Iya. Kemudian Rasulullah menjawab, seandainya engkau tahu kebenaran pada diriku, Niscaya engkau tidak akan seperti itu kepadaku. langsung Langsung nenek-nenek itu nangis kan, luluh. luluh hatinya nangis. Habis itu langsung bersaksi bahwa Tiada Tuhan. nenek-nenek itu bersaksi bahwa nenek-nenek itu mau mengikuti agamanya Rasulullah. Masya Allah, Subhanallah. tabarakallah. Jadi itu cara yang ampuh untuk menasihati seseorang, dan dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu pula, Meskipun diludahi, meskipun kita disakiti, sabar aja. karena yakin Allah akan memberi hidayah kepada Orang-orang yang orang-orang yang Allah kehendaki. ya ayyuhalladzina manusbiru Wassabiru. wassabiru. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabiru. Sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha Kalau- ma'as sabirin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi sekiranya segitu dulu ya teman-teman. Soalnya ini aku mau isi bensin dulu, jadi takut keganggu. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.